Bapak Ibu, dengan hati yang dipenuhi rasa syukur atas kasih dan berkat Tuhan, mari kita siapkan hati untuk berjumpa dengannya di dalam ibadah ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 66 baitnya yang pertama. Di gunung dan di lurah, tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami menghadap tahta-Mu yang kudus. Karuniakanlah berkat melalui ibadah ini dalam doa, nyanyian, dan firman-Mu. Jadikanlah hidup kami baru di dalam kehendak Tuhan yang senantiasa baik. Dalam kasih Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-94 ayat 8 sampai 11. Mazmur 94 ayat 8 sampai 11 yang menyatakan, "Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia? Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka." Kembali kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 66 baitnya yang kedua. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntunlah kami yang rindu pada saat ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus dalam memahami dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dalam karya dan kuasa Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdiri. Bacaan kita sore ini terambil dari Amsal pasalnya yang ke-9, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18, yang mengatakan demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jika engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman, ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata,
Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lesat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saya mengingat bacaan ini, saya akan teringat masa kecil saya waktu sekolah minggu. Ada lagu sekolah minggu yang iramanya kira-kira demikian. Na 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 na. Maaf saya kurang merdu dalam bernyanyi, tetapi saya sangat-sangat hafal liriknya. Liriknya demikian. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Hidup berglori adalah hidup bersama Tuhan setelah kehidupan kita sekarang ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, lewat Amsal pasal 9, kita anak-anak Tuhan ditantang oleh penulis kitab Amsal agar memilih hikmat Tuhan, bukan kebodohan, seperti yang ditulis oleh Amsal pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6 serta ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di situ digambarkan orang yang bebal, orang yang tidak mau mendengar hikmat, itu seperti perempuan yang mengundang orang-orang yang ada di jalanan, kemudian diberinya minum dan makanan hasil curian. Mereka yang bebal dan bodoh tidak mau mencari hikmat Tuhan. Mereka cenderung mencari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan dan pada akhirnya akan binasa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hikmat atau kebijaksanaan tidak lain adalah kemampuan kita untuk melihat, kemampuan kita untuk memilih, kemampuan kita untuk melakukan apa yang lebih baik, kemampuan untuk memilih yang prioritas, kemampuan untuk memilih yang utama dan yang jitu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, melihat, memilih, dan melakukan memang tidak gampang. Kita biasanya cenderung untuk memilih yang menarik. Kita biasanya cenderung memilih yang menjanjikan. Menjanjikan keuntungan besar, cepat, dan gampang. Kecenderungan seperti itulah yang sering kita pilih. Terlebih biasanya anak-anak kita cenderung memilih yang nggak capek, nggak ribet, nggak susah. Itu yang sering dilakukan oleh anak-anak kita. Padahal kita semua tahu bahwa sadar yang kelihatan lebih menarik itu belum tentu lebih baik. Yang lebih baik pun belum tentu paling baik dan benar di mata Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada pepatah yang mengatakan demikian. Hidup ini adalah seni. Seni membuat prioritas untuk memilih. Mengapa? Karena sukses kita ditentukan oleh pilihan tadi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, inti hikmat, inti pendidikan karakter, inti akhlak, inti akal budi pengertian adalah memampukan kita untuk memilih sesuai dengan kehendak Tuhan.
tahu mana yang harus diutamakan dan didahulukan dalam hidup ini. Dan ini adalah catatan khusus bagi saya dan para orang tua, berikanlah contoh yang baik akan anak-anak kita. Berikanlah contoh yang baik untuk anak-anak muda. Bagaimana kita memilih prioritas, khususnya untuk anak-anak kita yang masih belum tahu membedakan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kunci utama untuk memperoleh hikmat adalah di ayat 10 jelas dikatakan, yaitu takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada Amsal pasalnya yang pertama dan Amsal pasalnya yang ke-15 menuliskan bahwa hidup yang tidak nyaman adalah hidup yang penuh ketakutan, hidup yang penuh kecemasan, stres, dan penuh ketegangan. Dan saya pikir semua orang tidak mau hidup seperti itu. Kita ini repot, miskin takut, miskin cemas, kaya apalagi lebih menakutkan. Sehingga hidup ini rasa-rasanya diliputi oleh rasa takut. Nah, bagaimana agar rasa cemas, takut, tegang itu tidak terjadi dalam kehidupan kita? Kuncinya satu, yaitu hiduplah takut pada Tuhan. Memang hidup takut akan Tuhan, hidup lurus, hidup jujur, tulus, hidup kita tidak akan kaya. Tetapi hati sejahtera dan upah atau ganjaran dalam hidup takut akan Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati, adalah kekayaan, kehormatan, atau dalam arti hidup yang penuh berkat. Bapak Ibu, jika hidup kita takut, mungkin penjara tidak akan penuh. Jika hidup kita rendah hati, mungkin di dalam penjara tidak akan ada penghuni. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa penjara penuh? Mengapa penjara sampai overload? Karena banyak orang tidak takut Tuhan. Mereka santai untuk korup. Mereka santai untuk melakukan kejahatan. Mereka santai untuk memalak sesamanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kelimpahan di sini jangan diartikan kaya raya. Kalau diartikan seperti itu, berarti saya hidup aja, hidup takut kepada Tuhan sehingga saya kaya. Jangan diartikan seperti itu. Namun kaya raya berkelimpahan, artikanlah itu sebagai kaya hati. Bisa tenang waktu kita ditempa pergumulan, bisa tersenyum walaupun hati sakit, bisa memberi walaupun dalam keadaan hidup pas-pasan, bisa berdamai walaupun dibenci orang. Takut kepada Allah bukan karena Allah menakut-nakuti, atau karena Allah menakutkan, bukan. Kita takut karena kekudusannya, kita takut karena kemahaannya, kita takut karena kuasanya, sehingga kita menaruh hormat kepadanya. Takut akan Allah akan menghasilkan hikmat. Yang jadi pertanyaan, apa yang menjadi prioritas pilihan saya dan Bapak Ibu? Apa yang menjadi yang utama dalam pilihan kita untuk saudara dan saya? Masihkah kita akan bergumul dengan kebodohan, atau kita berusaha mengejar hikmat Allah? Ingatlah, hidup di luar Tuhan hanya berspekulasi tanpa pengharapan yang jelas. Ingatlah,
Hidup di luar Tuhan hanya kenikmatan sesaat tanpa kepuasan sejati. Masih ragukah kita? Atau masih adakah pilihan-pilihan yang lain dalam hidup kita? Amsal sore ini menantang kita. Takutlah akan Allah, maka hidup kita akan berkelimpahan. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 144B. Suara Yesus ku dengar, hai Maria benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air al-hayat dan hidup dalamnya. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ungkapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, jikalau pada kesempatan ini kami masih diberi waktu dan anugerah sehingga kami boleh datang beribadah di masa-masa pandemi ini. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mau datang untuk orang-orang yang saat ini sedang bergumul dengan hidupnya, bergumul dengan pekerjaannya. Bahkan saat ini kami juga mau datang dengan anak-anak-Mu yang saat ini bergumul untuk memperoleh kesembuhan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mau datang bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami mau datang bersama dengan Bapak Kuswanto. Kami mau datang bersama dengan Bapak Duyanto. Kami mau datang bersama dengan Bapak Simon. Kami mau datang bersama dengan Saudara Yanti. Kami juga mau datang bersama dengan Saudara kekasih kami Calvin. Bapa yang Maha Kasih, saat ini anak-anak-Mu sedang dalam keadaan sakit penyakit. Mereka merindukan kesembuhan dari-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan kasih-Mu ya Bapa. Angkat segala sakit penyakit mereka, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami juga mau datang bersama-sama dengan orang-orang yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan dan situasi ekonomi keluarga mereka. Bapa, ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, pakailah setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, agar kami mampu mencarikan jalan solusi bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul, sedang membutuhkan uluran tangan kasih saudaranya. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami juga mau datang bersama-sama dengan para medis, relawan yang sedang bergumul dengan pandemi virus corona. Bapa, ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, kami mau membawa mereka, berikan kepada mereka kekuatan, bungkus kuasai mereka dengan kuasa kasih-Mu, sehingga mereka terhindar dari virus yang mematikan ini.
Bapa, kami percaya, kami yakin, setiap orang yang takut akan Engkau, Tuhan tiada pernah akan meninggalkan mereka. Oleh karena itu Bapa, kami mau pertaruhkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang secara bersama-sama saat ini, bangsa dan negara ini berjuang untuk menghadapi virus corona. Tolonglah setiap kami, beri kesadaran bangsa dan negara kami, agar kami mampu untuk bersama-sama bergotong royong, memerangi virus corona ini. Bapa yang Maha Kasih, inilah kami Bapa, kami yang penuh dengan dosa, kami yang penuh pengharapan kepadamu Bapa, tolonglah kami. Dalam nama Bapa, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dan dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih menantiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang agung, sebab siapakah kami yang mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Hiduplah dalam hikmat dan tuntunan Tuhan, maka engkau akan melihat kuasa-Nya senantiasa bekerja atas hidupmu.
serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Penyertaan dan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu hadir beserta dalam hidup kita dan keluarga sampai selama-lamanya.